Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kembali lagi bersama Kak Zahra dengan topik bahasan vektor. Nah, di sini kita akan membahas 3 subtopik, yaitu notasi vektor, penguraian vektor, dan operasi vektor. Sebelum lanjut ke materi, adik-adik tahu nggak sih apa itu vektor? Nah, jadi vektor ini adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan ada yang namanya skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh dari vektor ini ada kecepatan, perpindahan, percepatan, gaya, momentum, usaha, dan kuat arus. Vektor ini disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Nah, contohnya, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis dengan AB panah di atas, atau A kecil dengan panah di atas, atau A besar dengan panah di atas. Vektor disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang ditebalkan. Contoh, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis AB besar, A kecil, atau A besar. Jika kalian menggunakan 2 huruf, maka huruf pertama atau A merupakan titik asal vektor atau disebut juga pangkal vektor. Sementara huruf belakang atau huruf B merupakan arah vektor atau titik terminal atau disebut juga dengan ujung vektor. Nah, sekarang sudah paham ya apa itu vektor beserta notasinya. Selanjutnya, yaitu penguraian vektor. Dari gambar di samping, apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi, dari gambar tangga yang menyender di dinding itu dapat kita ketahui loh panjangnya, yaitu dengan cara menguraikannya dalam vektor. Kita dapat menguraikannya menjadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita dapat mencari Px vektor dan Py vektornya dengan rumus Px vektor sama dengan P cos alpha dan Py vektor sama dengan P sin alpha. Px di sini merupakan komponen vektor pada sumbu X, sedangkan Py merupakan komponen vektor pada sumbu Y. Untuk alfanya sendiri yaitu sudut yang dibentuk vektor dengan sumbu X positif. Kita juga bisa menentukan besar vektor dan arahnya dengan rumus berikut, di mana besar vektor mutlak P sama dengan akar Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Dan untuk arah vektor atau tan alfa sama dengan Py per Px atau alfa sama dengan tan pangkat min 1 Py per Px. Selain itu ada juga yang namanya vektor satuan adik-adik. Nah, vektor satuan adalah vektor yang telah diuraikan ke dalam sumbu X atau I topi, sumbu Y J topi, dan sumbu Z K topi, yang besarnya satu satuan. Vektor satuan digunakan untuk menjelaskan arah suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik koordinat 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kali ini kita masuk ke subtopik terakhir yaitu operasi vektor. Pada operasi vektor ini ada operasi penjumlahan dan penguraian vektor, di mana operasi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Untuk yang pertama itu adalah metode segitiga. Untuk menggambar metode segitiga, yang pertama, gambarlah vektor A. Kemudian, gambarlah vektor C dengan titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor A. Kemudian, gambarlah sebuah vektor dimulai dari titik tangkap atau pangkal vektor A dan berakhir di ujung vektor C. Nah, mudah sekali ya adik-adik untuk menggambar metode segitiga. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di samping ini. Untuk metode yang kedua yaitu metode jajar genjang. Untuk menggambar metode ini sedikit berbeda ya dengan metode sebelumnya, di mana langkah-langkahnya yang pertama, gambarlah vektor A. Kemudian gambarlah vektor C dengan titik tangkap atau pangkalnya berhimpit dengan titik tangkap vektor A. Kemudian buatlah garis yang sejajar vektor A yang dimulai dari ujung vektor C. Kemudian buatlah garis yang sejajar vektor C yang dimulai dari ujung vektor A, sehingga membentuk sebuah jajar genjang. Selanjutnya, buatlah sebuah vektor yang dimulai dari titik tangkap kedua vektor dan berakhir di perpotongan garis pada langkah nomor 3. Oke adik-adik, kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode poligon. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambarlah vektor A. Kemudian, gambarlah vektor C dengan titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor A. Kemudian, gambarlah vektor B dengan titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor C. Selanjutnya, gambarlah vektor D dengan titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor B. Yang terakhir, gambarlah sebuah vektor yang dimulai dari titik tangkap atau pangkal vektor A dan berakhir di ujung vektor D. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat di samping ini ya. Oke, mudah sekali ya cara menggambar vektor dengan 3 metode tadi. Nah, karena sudah paham, kita masuk nih ke topik yang terakhir yaitu perkalian vektor. di mana perkalian vektor juga dibagi menjadi 3,
yaitu ada perkalian vektor dengan skalar, perkalian dot product, dan perkalian cross product. Nah, untuk yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Biasanya digunakan untuk mencari perpindahan. Kita bisa menghitung perpindahan yang dialami motor dengan persamaan S sama dengan V kali T. Jadi, kesimpulannya, hasil kali antara vektor dengan skalar adalah vektor. Untuk yang kedua yaitu perkalian titik atau dot product, di mana rumusnya A vektor titik B vektor sama dengan AB cos alpha. Nah, titik di sini dibaca dot ya adik-adik, jadinya A vektor dot B vektor sama dengan AB cos alpha. Nah, untuk perkalian titik ini ada tipsnya, di mana apabila vektor satuan yang sejenis itu bernilai 1, sedangkan vektor yang tidak sejenis bernilai 0. Oke, selanjutnya yaitu metode yang terakhir, yaitu perkalian silang atau cross product. Nah, untuk perkalian cross product ini dirumuskan dengan A vektor kali B vektor sama dengan C vektor. Tanda kali di sini kita baca cross, jadinya A vektor cross B vektor sama dengan C vektor, atau mutlak A cross B vektor sama dengan AB sin alpha. Nah, untuk cross product ini juga ada tipsnya. Apabila vektor satuan itu sejenis, maka nilainya 0, sedangkan vektor yang tidak sejenis bernilai dengan vektor satuan selanjutnya. Dimana untuk menentukan vektor satuan ini kita dapat merumuskan dengan arah panah jarum jam, seperti IJ sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Sedangkan apabila berlawanan dengan arah jarum jam, J cross I sama dengan min K, K cross J sama dengan min I cross K sama dengan min J. Baiklah adik-adik, sudah berakhir bahasan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi vektor ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ingat, fisika itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.